Salam jumpa kembali dalam seri pendidikan. Kali ini kita akan melihat tips dan trik tentang bagaimana menulis artikel ilmiah, khususnya academic writing. Materi ini dipersiapkan untuk Unwira Career Days yang telah berlangsung mulai dari hari ini 14 Maret sampai dengan besok 15 Maret. Kita mulai saja. Academic Writing Tips for International Journal Publishing. Dalam penulisan artikel ilmiah, jurnal, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, katakanlah kita tidak menguasai bahasa asing dengan baik, maka kita dapat memanfaatkan jasa penterjemah ataupun menggunakan berbagai sarana bantuan yang dapat kita temukan di internet ataupun di berbagai fasilitas yang ada. Selanjutnya, kita lihat bahwa workshop ini hanya sebuah pengenalan yang sangat sederhana, ya. Sedangkan untuk mengetahui academic writing yang sebenarnya, Anda dapat mencari bimbingan dari para scholar yang mempunyai kemampuan dan tersertifikasi dalam bidang literatur bahasa Inggris. Mengapa saya sampaikan disclaimer ini? Karena mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keilmuan tata bahasa Inggris yang sebenarnya. Untuk itu, sekali lagi saya tekankan ini hanya merupakan sharing pengalaman saja tentang apa yang secara sederhana bisa dilakukan untuk memperbaiki berbagai hal yang dianggap sebagai hambatan dalam menulis artikel ilmiah. Adapun materi dari webinar academic writing ini diambil dari beberapa sumber. Yang pertama dari Interactive English Channel di YouTube, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Author Service Taylor and Francis Group. Kemudian materi dari National University of Science and Technology yang telah disampaikan oleh seorang lecturer di sana, namanya John Connor Oski. Kemudian sedikit dari IELTSbuddy.com dan IELTSETC.com. Sehingga selesai pemaparan ini, jika Anda merasa kurang, merasa harus menambah pengetahuan, Anda bisa masuk ke sumber-sumber materi yang sudah ditampilkan di sini. Ini adalah sedikit biografi tentang saya. Memulai pendidikan di SMA Negeri 2 Kupang dan berakhir mendapat ijazah pada tahun 90. Kemudian pada tahun 96 melanjutkan pendidikan ke Diploma 3. Tahun 2001 berhasil memperoleh gelar sarjana teknik. Tahun 2006 berhasil memperoleh gelar Master Teknik Sipil di bidang pemetaan remote sensing. Dan pada tahun 2020 menyelesaikan Doktor Elektro dari 2 university, yang satu di Osaka, yang satu di Indonesia, Institut Teknologi 10 November. Adapun publikasi yang berhasil dikumpulkan sampai dengan tahun 2002 ini adalah 16 buah dokumen Scopus dengan 5 dokumen terindeks Sinta, 1 buah monograf,
dengan pencapaian H-Index Scopus 5, Google Scholar 6, dan sebuah hak cipta. Selanjutnya mari kita lihat apa itu academic English. Academic English is a variety of English language that have been used to share research reverse to the process of answering a research question by creating an argument that is supported through critical analysis and the use of evidence. Ya, sederhananya adalah academic English adalah ragam bahasa Inggris yang digunakan untuk berbagi penelitian mengacu pada proses menjawab pertanyaan penelitian dengan membuat argumen yang didukung melalui analisis kritis dan penggunaan bukti. Jadi suatu usaha untuk menyampaikan hasil penelitian secara ilmiah, itu kalimat sederhananya itu ya. Kalau ini kalimatnya sangat teknis dan panjang. Tapi ya namanya definisi ya kita harus ketahui bersama. Kemudian kita lihat setelah academic English, apa itu academic writing? Academic writing is the formal writing style used in college and universities. It's what students are expected to produce for classes and what professors and academic researchers use to write scholarly materials. Ini dari dictionary ya, dictionary yourdictionary.com. Silakan Anda mencocokkannya kembali, atau dengan bahasa yang kita kuasai bersama bahwa penulisan akademik adalah gaya penulisan formal yang digunakan di perguruan tinggi dan universitas, dan adalah apa yang diharapkan dari siswa untuk dihasilkan berdasarkan apa yang dosen-dosen Anda, profesor atau peneliti, biasanya yang levelnya lebih tinggi dari S1 ya, mahasiswa tingkat master atau mahasiswa tingkat doktor, bisa dianggap peneliti akademis, di mana mereka melakukan penulisan material hasil penelitian secara ilmiah. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya beda-beda tipis lah dengan academic English tadi ya. Academic English adalah bahasa Inggris yang digunakan untuk bidang akademik, sedangkan academic writing adalah bagaimana menulis hasil penelitian secara formal berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh para profesor dan peneliti atau dosen-dosen Anda, mudahnya seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan, manfaat academic writing ini apa? Ya. Karena ini adalah acara career days, hari-hari untuk mempelajari gimana sih masa depan saya nanti, saya mau berkarir di mana. Ya. Nah, untuk itu di sini ada beberapa contoh yang memulai karir setelah menyelesaikan sarjana strata 1, berkarir di bidang pendidikan lagi. Kok berkarir? Ya, saya sebut berkarir karena di sini terlihat ya, dari captionnya bisa kita baca bersama, jalan-jalan gratis ke luar negeri, berkedok beasiswa S2 dan S3. Gitu ya. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa sekolah lagi, enggak ya. Sekolah udah habis di S1, udah selesai sekolahnya itu ya. S2 dan S3 itu jalan-jalan. Kok bisa jalan-jalan ya? Dari foto-foto ini Anda bisa lihat ya. Mulai dari sebelah kiri itu saudara saya menyelesaikan pendidikan S2 di Queensland tahun 98 sampai 2008 sampai 2009 kalau nggak salah, 2007 sampai 2009, 2 tahun ya. Kemudian saudara saya juga di George Washington University sekarang semester 2.
Dan ada rekan saya sesama pengajar di Australia, Monash University, mengambil jenjang PhD, ya, philosophical doctor. Ya. Kemudian paling kanan di Jepang, di kota Osaka, dengan background Hiroshima, ya, atomic bomb, itu saya sendiri. Ya. Jadi saya lebih menyebutnya sebagai jalan-jalan daripada sekolah. Sekolah udah selesai di S1. Ya. Nah, dari situ kok bekerja, ini kan karir. Ya, karena kami mendapatkan sejumlah reward yang lumayan besar, yaitu uang saku, berkisar antara 30 sampai 45 juta per bulan untuk tahun-tahun 2 tahun belakangan ini, ya. Sehingga boleh dikatakan jauh lebih besar atau berkali-kali lipat daripada gaji pegawai karyawan tertentu di Kupang. Kira-kira seperti itu. Jadi 45 juta sebulan itu sesuatu banget gitu ya. Bisa nabung lah. Sehingga apa manfaat academic writing ya? Salah satunya itu ya. Tentu manfaat lain ada, tapi karena berhubungan dengan karir day jadi saya sampaikan seperti itu. Lalu bagaimana cara memperolehnya ya? Di tahun 2022 ini sedang dibuka beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Nah, singkatnya seperti apa tidak akan saya bahas di sini, nanti Anda bisa buka sendiri situsnya ya. Cukup mudah untuk memperoleh informasi ini. Apa saja yang harus disiapkan. Kemudian untuk Australia itu setiap Februari sampai April ada juga pembukaan Australia Award Indonesia Scholarship ya. Silahkan diikuti, dipersiapkan diri Anda. Kemudian untuk sesama dosen ada banyak sekali kesempatan untuk meraih pengelolaan dana penelitian yang mulai dari $0,5 miliar sampai hampir 10 miliar rupiah ya. Ini salah satu saja. Jadi begitu banyak kesempatan untuk menambah logistik pribadi masing-masing gitu ya. Tanpa mengecilkan arti pendidikan dan penelitian yang sebenarnya, tetapi karena dalam format karir itu kita harus memperoleh sesuatu berdasarkan profesionalitas kita bekerja. Ya, hanya dengan academic writing salah satu manfaatnya seperti yang sudah kita lihat bersama barusan. Oke, lalu gimana ini? Kok bahasa Inggris ya? Jadi ini pengalaman pribadi saja ya. Dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, diploma 3 sampai dengan doktor ya. Pengalaman pribadi saya gelap untuk bahasa Inggris ya. Karena memang bukan bahasa saya ya. Tetapi ada solusi ya. Ada solusi untuk itu semua. Belajar ya. Read a lot, banyak baca. Otomatis terbiasa masuk, berlatih, dan seterusnya. Singkat cerita, bagaimana mengorganisasikan seluruh bacaan itu? Karena yang harus dibaca tentu jurnal, ya. Karena kita akan menulis laporan ilmiah dan dipublikasikan ke jurnal, maka yang kita harus baca jurnal. Untuk itu ada alat bantu yang cukup terkenal dan gratis ya. Yang pertama Mendeley, yang kedua Zotero. Bagaimana cara menginstal Mendeley dan Zotero ini di komputer pribadi Anda? Itu panduannya Anda bisa cari di YouTube ya, cukup mudah ya. How to install Mendeley or Zotero ya. Udah tinggal follow it dan kumpulkan bahan bacaan yaitu jurnal-jurnal yang sebidang dengan minat Anda, sebidang dengan kesarjanaan Anda nanti jika setelah lulus, ataupun ini mungkin alumni yang baru lulus tahun lalu,
Silakan. Kemudian seperti apa nanti Zotero? Nah, di sini Anda bisa lihat ya, Anda bisa menyimpan berbagai referensi untuk di read a lot, untuk dibaca sebanyak-banyaknya, yaitu artikel-artikel internasional. Anda bisa susun, Anda bisa atur. Nah, di sini contoh ya, contoh artikel saya, ada avatar, deep learning, dynamic hand gesture, feature reduction, game control, gamification, dan macam-macam ya. Tergantung Anda mungkin di bidang ilmu hukum, Anda hukum internasional, hukum laut misalnya, atau hukum pidana, perdata, dan lain-lain. Atau misalnya bahasa Inggris, Anda mungkin ada literatur, ada sastra, ada macam-macam ya. Silakan Anda atur sendiri, dan jika Anda lihat di sini ada tahun ya, tahun artikel-artikel ya. Bacalah artikel-artikel terbaru sehingga untuk menulis penelitian Anda bisa mendapatkan referensi terbaru. Oke, sekarang mari kita mulai menulis ya. Mulai menulis ya, sudah banyak waktu Anda menulis skripsi, Anda menulis laporan kerja praktek, ya ilmu itu bisa dipakai. Dan dalam academic writing ini ada tambahan tips dan trik. Ya. Tips itu petunjuk, trik itu sesuatu untuk lebih melakukan asahan atau tune up atau tindakan yang shortcut ya, atau yang relatif cepat untuk bisa dikerjakan dibanding Anda harus membaca satu buku lengkap yang menghabiskan waktu 1 semester lebih mungkin ya. Sehingga disebutlah tips dan trik. Nah, ini ada berapa ini? 2, 4, 6, 8 ya. Yang pertama, be concise ya, atau singkatlah, jangan terlalu bertele-tele. Kemudian organize your paper ya, disusun kerangkanya. Lalu hindari contraction, hindari idioms, hindari istilah yang tidak baku. Ya. Kemudian vary your sentence structure, maksudnya adalah tulislah dengan susunan yang beragam sehingga alur kalimatnya menjadi lebih enak, lebih bercerita. Ya. Kemudian gunakan kalimat aktif, hindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu. Selanjutnya dibaca ulang, karena kesalahan itu pasti terjadi. Kok bisa kesalahan itu terjadi? Akibat paling mudah itu lelah. Kita menatap layar komputer atau sudah duduk 1 jam, itu lelah. Kesalahan bisa salah ketik, atau salah format, atau hurufnya mungkin kurang besar, dan lain-lain. Untuk itu dibutuhkan read your writing, ya, baca ulang tulisan Anda. Lalu minta bantuan orang lain untuk memeriksanya. Proofread your writings. Ya. Minta orang lain membantu untuk membaca ulang tulisan Anda. Sekarang kita lihat lebih detail ya. Be concise. Seperti apa itu? Ya. Be concise, singkat. Ya. State the information clearly using a few words as possible. Ya, gunakan kata-kata sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Ya. Use action verbs. Ya. Action verb itu apa? Oke, buka lagi pelajaran waktu S1 itu ya. Dibuka lagi. Hindari kebanyakan destined words. Ya. Nah, destined words apa maksudnya destined words? Ini ada contoh ya. The report provided an explanation destined for this unusual result. Jadi titik-titik tion. Jadi jangan dipakai itu. Lalu harus gimana? Ada contoh kalimat yang disarankan. The report explained
these unusual result. Jadi lebih sederhana ya, lebih pendek. Ya. Alasannya apa? Lebih mudah dimengerti. It is easy to understand your writing. By who? By the editor, by the reviewer. Untuk para pemeriksa di tempat publikasi jurnal itu, karena mereka harus baca. Tulislah sejelas mungkin supaya mereka mengerti dan ACC. Oh iya, ini boleh dipublish, singkat jelas. Selanjutnya gunakan kosakata yang Anda sudah tahu sehingga tulisannya cepat selesai. Lalu aturlah tulisan Anda, organize your writings ya. Gimana cara ngaturnya? Buat kerangka ya. Atau di sebelah kanan itu Anda bisa lihat menggunakan mind map. Jadi ide utamanya apa? Kemudian adakah sub ide yang mendukung ide utama? Ya, itu Anda susun. Kemudian Anda pindahkan ke badan jurnal dengan pola yaitu IMRAT. Intro, metode, hasil, dan diskusi. Jadi masukkan kerangka-kerangka di dalam 3 bagian itu, tulis poin-poinnya, kemudian pelan-pelan baru Anda uraikan ke dalam 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 4 paragraf, dan seterusnya. Nah, selanjutnya mengapa harus ditata? Mengapa harus? Why it must be organized. Supaya tulisan Anda structured, terstruktur. Supaya ide Anda terhubung. Antar kalimat terhubung, antar paragraf terhubung. Dengan mengorganisasi tulisan Anda, maka akan membantu Anda fokus terhadap apa yang ditulis. Berikutnya, kita harus menghindari contraction, idiom, colloquial expression. Mengapa? Karena ini adalah academic writing adalah sesuatu yang resmi, yang formal, dibaca oleh seluruh peneliti dan mahasiswa di seluruh dunia yang memiliki bidang minat yang sama dengan Anda. Beda dengan ngobrol, berbicara, seperti yang saya sampaikan ini kan kita ngobrol ya, berbicara. Mungkin ada beberapa kata yang tidak umum, bisa saja terjadi. Dan itu harus kita hindari. Kemudian hindari contractions. Hindari it's, tulislah dengan lengkap. It is. Hindari could have, tulislah could have. Hindari there's, tulislah dengan lengkap. There has. Dan berbagai contraction yang lain. Ya. Kemudian hindari put up with. Tulislah dengan kata yang lebih resmi. Ya. Phrasal verb. Endure, tolerate, atau check out. Ya, biasa aja ya, oh lihat itu. Check it out di sini, check it out there, check it out here. Ya. Gunakan kata yang lebih formal seperti view dan atau consult. Kemudian idioms. Ya, perhatikan 2 contoh kalimat berikut ini.
Collecting data was a piece of cake. Collecting data was easy and efficient. Anda tahu kalimat mana yang sebaiknya digunakan untuk artikel jurnal Anda? Ya. Tentu bukan yang a piece of cake, ya, karena itu obrolan sehari-hari, ya. Slang, kita tidak bisa pakai. Lalu hindari colloquial expression. Seperti apa kalimat yang ada colloquial expression? Ya, di sini ada contohnya. The scientists had trouble finishing the experiment, but no biggie. Ya, itu bahasa pasarnya lah, gitu ya, atau not a big deal. Ya, tetap kita tidak bisa pakai itu not a big deal. Hapus ini, ganti dengan kalimat yang lebih formal. Selanjutnya keragaman kalimat, ya. Vary your sentence structure. Ada 4 kelompok kalimat, ya. Ada simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence, ada compound complex sentence. Perhatikan, ya. Kalimat yang paling sederhana, I woke up late this morning. Disambung dengan kalimat yang lebih. I immediately went to the kitchen after I woke up late and I made myself a cup of coffee. Kalimat berikutnya, kegiatan yang dilakukan setelah made myself a cup of coffee. After I finished my coffee, I got ready for work. And when I looked at my watch, I realized I was running late, so I ran out the door and jumped in my car. Jadi mulai dari kalimat yang sederhana, agak kompleks, sampai dengan kalimat yang kompleks, sehingga menyusun sebuah cerita yang relatif mudah dimengerti. Sekarang kita lihat seperti apa kombinasi dari 4 kelompok kalimat tersebut. The complete paragraph. I woke up late this morning. I immediately went to the kitchen and I made myself a cup of coffee. After I finished my coffee, I got ready for work. When I looked at my watch, I realized I was running late, so I ran out the door and jumped in my car. Kurang lebih kalimatnya harus bunyi seperti ini, sehingga ada ceritanya. Tetapi ini ya bukan hasil penelitian, ya, ini hanya contoh. Kalimat-kalimat hasil penelitian tentulah membahas detail apa yang dikerjakan, tahapan-tahapan. Ya, kalau kita lihat di sini, bangun pagi sampai dengan masuk mobil menuju ke kantor mungkin, ya, itu tahapan, ya. Nah, itu dalam penelitian yang dilaporkan berbentuk artikel jurnal, tentu yang dilaporkan adalah tahapan proses pengerjaan penelitiannya. Mungkin dari mengumpulkan data, memilih alat pengolahan data, mengolah datanya, menyimpulkan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya disarankan untuk use the active voice. Di sini ada 2 contoh active sentence. Yang pertama 9 kata, yang kedua passive sentence 11 kata. Kita mulai dari passive sentence 11 words. Berbunyi, a study was conducted of the newly unearthed artifacts by archaeologists. Kemudian kita lihat active sentence, 9 words. Archaeologists conducted a study of the newly unearthed artifacts. Lebih pendek,
selisih 2 kata. Ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya dicoba. Terus nanti contohnya bagaimana? Kembali ke arahan pertama tadi, read a lot. Dengan read a lot, Anda punya vocab, kosakata yang cukup banyak untuk bercerita. Kemudian ulangi repetisi. Ya. Selain itu juga berhenti menggunakan very. Ya. Gunakan kata-kata bantu yang lain. Seperti also, in addition, furthermore, moreover, beside, untuk menghubungkan kalimat. Sedangkan mengapa kok stop saying very? Kenapa nggak boleh pakai itu? Mari kita lihat padanan kata very yang lebih formal, yang bisa digunakan dalam menulis artikel jurnal internasional kita. Contoh, very beautiful bisa diganti dengan kata lovely. Bisa juga diganti dengan kata lain seperti marvelous, gorgeous, elegant, stunning, dan kata-kata lainnya yang bisa dipakai. Atau kombinasi very something, ya. Di sini contohnya very talented. Bisa kita ganti dengan immensely. Jadi immensely talented, immensely popular, immensely useful, immensely profitable. Ya. Jadi tidak very profitable atau very popular, tetapi immensely popular. Anda bisa menggunakan kamus lah untuk mencari padanan-padanan kata ini, atau di internet juga cukup banyak. Ya. Di sini ada sekian puluh kata yang bisa digunakan untuk menggantikan very. Ya. Kita mulai dari very sad, bisa sorrowful, very skinny bisa kita ganti dengan skeletal, very poor, destitute, very rich, wealthy, ya. Very expensive, costly, dan seterusnya. Very tasty, delicious. Ya. Jadi gunakanlah kata-kata yang disarankan ini. Ini contoh saya ambil dari esl.com, words to use instead of very. Kata-kata yang digunakan selain very. Ya. Silakan dipakai. Berikutnya kata sambung yang jangan berulang-ulang. Ya. Perhatikan kalimat paragraf pertama. Ya, the crisis caused severe economic damage. Companies were forced to downsize, and many people lost their job. Also, banks were forced to tighten lending practice, which meant small business had a difficult time accessing money. Also, the local government proved ineffective in offering relief. Perhatikan di kalimat paragraf yang kedua. Also, banks diganti dengan in addition. Kemudian also the local government diganti dengan furthermore the local government. Jadi tidak menggunakan kata yang sama untuk menghubungkan kalimat. Ya, gunakan berbagai kata yang berbeda. Contoh-contoh lainnya sangat banyak. Ya. Di sini saya hanya tampilkan 2 saja, in addition dan furthermore. Setelah kita menulis banyak, kita coba baca ulang. Reread your writing. Reread your writing. Baca ulang dari awal. Sudah baca, minta tolong orang lain membaca, melakukan proofread. Ya. Supaya apa? Supaya get the feel for the sentence structure. To check for repetition. Pasti
ada miss 1, 2 pasti ada. Itu harus kita minta bantuan orang lain. Berikutnya, kita harus bisa menjelaskan sebuah grafik. Ya. Di sini ada contoh grafik tentang consumption of fast food by Australian teenager. Ada 3 garis, ada pizza, ada fish and chips, ada hamburgers. Di sumbu X ada tahun 75 sampai 2000, di sumbu Y ada jumlah berapa kali makan 3 objek itu dalam setahun, mulai dari 0 sampai 100 kali lebih. Bagaimana menjelaskan grafik ini? Yang pertama, introduce the graphic. Ya. Perkenalkan, grafik ini adalah grafik konsumsi fast food by Australian teenager yang bla 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 bla. Oke, setelah itu kasih gambaran umum dan berikan gambaran detail atau rinci. Mari kita lihat. Perhatikan paragraf pertama, ya. Perhatikan paragraf pertama. The line graph compares the fast food consumption of teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years. Ya. Chip consumption of fish decline. Ya, perhatikan, di sini ada kata-kata penghubung yang penting. Ya. Decline over the period. Ya. Fish and chips. Fish and chips ada di grafik berwarna merah. Ada decline. Perhatikan dari tahun 75 ke 80 dia turun. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kata-kata hubung yang lain ada however, rise again, gradually decline. Kemudian perhatikan ada increase gradually, naik, bertambah secara bertahap. Ada kata level of, melandai. Ya. Kemudian ada kata-kata increase sharply, bertambah secara tajam. Ya. Di situ warna merah untuk grafik merah, warna hijau untuk grafik hijau, dan warna biru untuk grafik biru. Selanjutnya adalah pelajaran bahasa Inggris biasa, di mana Anda harus bercerita. Ya, di sini total satu chart menjangkau 194 kata. Ya, bagaimana biar bisa mahir? Read a lot. Anda harus baca banyak. Ya. Selain grafik, Anda juga harus menjelaskan gambar atau diagram. Ya. Perhatikan kata-kata penghubung. First of all, the coal is mined bla 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 bla. After that, is carried to a power plant where it is burned dan seterusnya, into which oxygen is pumped. Ya, jadi perhatikan bagaimana menggunakan kata-kata sambung yang beragam pada paragraf pertama. Masuk ke paragraf kedua, dimulai dengan at the next stage, pada tahap selanjutnya. Kemudian perhatikan ada kata sambung lagi, following that. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan, ya. Dan pada paragraf terakhir, pada paragraf terakhir yang dilakukan adalah gambaran umum. Overall, the process is complex but efficient in that electricity is generated in 2 ways. From the syngas itself in the gas turbine, as well as from the hot exhaust gases via the steam turbine. Jadi umumnya ada 3 paragraf untuk menjelaskan sebuah grafik dan sebuah diagram atau gambar. Kurang lebih seperti itu academic writing. Ya. Selanjutnya, berbagai jenis teknik penulisan. Ya.
untuk mengidentifikasi topik, untuk mengidentifikasi tugas-tugas, untuk mendiskusikan dan merencanakan, ya, harus dilakukan dengan cara banyak membaca. Lalu tipe esai juga beragam. Loh, kok tiba-tiba ada esai? Ya, karena Anda harus menjelaskan, menjawab masalah. Ya. Penelitian itu ada masalah, masalahnya dijawab. Maka esainya berupa problem solution essay. Dalam ilmu sosial biasanya opini. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Kita menulis opini. Lalu kalau dari penelitian atau bidang teknik, biasanya ada keuntungan, advantage and disadvantage. Keuntungan jika menggunakan teknologi ini, keuntungan jika menggunakan teknologi itu, kerugiannya, dan selanjutnya. Lalu tulisan yang lebih lanjut lagi, a complex essay, ya. Itu sudah seperti skripsi Anda atau tesis, ya. Jadi kurang lebih seperti itu academic writing yang bisa disiapkan. Ini tips dan trik saja. Tidak mungkin langsung canggih, tetapi tetaplah bersemangat. Salah satu bentuk karir adalah jalan-jalan ke luar negeri berbeasiswa. Ya. Caranya gimana? Bekali diri Anda dengan kemampuan menulis ilmiah. Saya sudah merasakannya. Ini hanya sharing pengalaman. Mohon maaf jika bahasa Inggris pengucapannya sangat buruk atau ada salah-salah ketik. Sekian dan terima kasih sudah mengikuti pemaparan ini kurang lebih 40 menit. Thank you very much. Domo arigato gozaimasu.